akan pernah approve. Supaya, kenapa? Karena jadi artinya barang ini nggak akan pernah dibayar. Banyak perusahaan begitu. Kalau saya nggak tanda tangan, barang nggak dibayar. Jadi nggak akan diterima. Finance tanya mana tanda tangan quality control. Kalau nggak ada, ya nggak dibayar. Jadi plan manager silakan bikin keputusan. Tapi apa yang saya tidak izinkan untuk dirilis ini, itu betul ini masalah buat kita gitu loh. Mendingan nggak usah produksi daripada kita produksi barang seperti ini. Baru saya larang dengan tegas. Negosiasi dan plan manager, kemudian plan manager bilang kita bersepakat udah dirilis aja. Resikonya begini, oke kita distribusi ke daerah terbatas. Di civil saya frustasi, udah saya reject, dia rilis. Nah ini yang harus dibangun lagi kepercayaan bahwa kamu tahu wewenangmu satu, kamu harus tahu apa efeknya. Supaya kita bisa bicara lebih panjang, kalau efeknya begini, efeknya yang kita kendalikan. Kita barangnya kita pakai, kita nggak mau stop produksi. Dan sekali orang yang tidak kerja, kita nggak mau stop produksi. Jadi pemahaman itu turun sampai ke bawah supaya dia nggak bicara seolah-olah hasil kerja di nggak dihargai. Efeknya nanti apa? Dia nggak serius lagi kerja. Biar saya serius juga, saya reject nanti juga dirilis. Seperti itu nanti pemikirannya. Jadi pemahaman sampai level bawah tentang quality dan efeknya itu harus dibangun. Yang atas ini harus tahu dulu. Kalau nggak paham, bagaimana mau bikin paham? Kemudian waktu kita bicara penyerahan dari produksi, dari gudang ke bawah lah, jangan salah salah jenis. Jangan sampai ada kita punya catatan pakai ini dulu, misalnya karena barang ini mau expire. Jadi first expire, first out, misalnya kita mau implementasikan. Ada barang yang kita mau prioritaskan, tapi penyerahan kita nggak ikut. Akhirnya dia pakai barang lain. Sementara barang yang mungkin kita mau prioritaskan itu masih banyak yang nggak dipakai. Sehingga perlu keterlibatan QC pada saat serah terima. Termasuk juga jangan salah jenis. Saya pernah kerja di perusahaan bayarnya itu lebih 180 negara seluruh dunia, packagingnya mirip-mirip. Dan cilaka benar, sial benar kalau sampai misalnya saya salah kirim. Jadi itu kan mereka kompetitor walaupun antar negara. Salah kirim ternyata kirim untuk ke New Zealand untuk produk yang harusnya ke Rika. Nggak akan bisa dijual, pasti retur tinggi. Jadi itu harus dikontrol betul. Khusus saya tiap order itu kita bikin namanya purchase dari semua orang, dikawal benar-benar supaya nggak ada salah kirim. Itu gunanya penyimpan. Kemudian kalau ada yang menyimpan, dipisahin tandanya. Ini standar ISO. Ada tandanya, ada jelas yang digunakan, dan harus diselesaikan di produk tertentu. Kalau harus dibalikin ke vendor, balik terus sampai beres. Jangan sampai belum beres didiemin. Kemudian ada satu lagi kayak tadi status tunda. Tunda itu nggak boleh diem dalam posisi tunda, harus dirilis atau di reject. Kemudian kita bicara penilaian vendor. Dari penerimaan RM kita nilai. Kita dia pada saat kita terima RM dan PM kita tahu dia punya skor bagaimana. Tiap satu ketidaksesuaian apalagi sampai kita kembaliin itu akan mengurangi skornya dia. Nah dari informasi penilaian vendor kita bisa komunikasi ke bagian pembelian. Kalau sedikit aja pakai vendor ini deh, bagus barangnya, saya nggak repot periksa, jangan tunda dulu vendor ini, 3 kali pengiriman salah terus. Dan dari penilaian vendor ya seringkali harus jalan ke vendor untuk edukasi, apa evaluasi apa yang salah. Tapi bagaimana caranya saya memilih vendor? Untuk penilaian vendor ini terkait dengan nilai pentingnya barang. Barang yang penting itu kalau harganya mahal, efeknya kritis terhadap efeknya tinggi terhadap kualitas produk. Kalau saya salah pakai, kualitas produk saya fatal.
Dan kalau saya reject itu mahal. Ada juga barang yang efeknya ke kualitas nggak tinggi tapi harganya mahal. Jadi kalau saya buat salah. Ada produk yang harganya nggak mahal tapi efeknya tinggi. Nah ini tiga produk, kategori produk ini itu saya akan kalau ada masalah di vendor. Misalnya saya pakai blister ya, blister plastik untuk tempat alat. Tiba-tiba ada penyimpangan baru dia blisternya itu ada oli, tercemar oli. Saya harus. Jadi kapan saya ke sana? Kalau ada penyimpangan kritis atau ada penyimpangan baru. Penyimpangan rutin berulang, ada tren mau naik, saya ke sana. Kalau saya nggak bisa komunikasi dulu, tapi penyimpangan baru dan penyimpangan terkait food safety itu bikin saya akan telepon, saya mau lihat kenapa, apa penyebabnya, biar nggak terulang lagi. Kalau saya bakal bisa kendalikan, saya putusin nggak belanja di dia. Jalan kita ke kerja QC itu seni tapi serius, serius nggak main-main. Nah, jadi apa namanya itu yang kita lakukan dalam kena pengaruh dari penerimaan. Audit vendor, kadang-kadang saya sampai edukasi vendor tentang cara pembersihan barang dan sebenarnya karena itu kebutuhan saya sendiri. Kemudian masuk ke poin-poin yang diperhatikan, sistem sampling. Waktu barang datang, gimana cara samplingnya? Konsepnya sampling. Sampling ini kita lakukan satu pada saat barang, yang kedua dalam proses produksi. Semua unik. Di industri makanan, sistem sampling ini nggak seperti kalau kita produksi batu baterai. Samplingnya harus pas. Salah. Jadi dia pakai sistem sampling yang mantep. Kalau kita di industri makanan, sistem samplingnya itu lari ke definisi. Jadi lari ke definisi. Apa itu sampling? Mengambil sebagian barang yang apa namanya untuk mewakili keseluruhan barang. Jadi kita ambil sebagian, mungkin tidak bisa periksa semua, kita ambil sebagian, kita uji, dan kesimpulannya ini untuk keseluruhan bahan. Jadi konsep sampling yang kita pakai, tapi mungkin tidak perlu sehebat orang yang bekerja di pabrik, misalnya baterai, atau komponen elektronik, atau barang-barang sifatnya memang benar-benar nggak boleh salah. Nah, bagaimana caranya saya sampling? Poin pertama yang saya perhatikan ada pengkategorian. Karena biasanya barang saya terima itu nomor batch-nya beda-beda. Tapi kan kondisinya bisa beda-beda. Jadi saya mesti tahu barang ini masuk ada berapa batch. Misalnya ada 2 batch atau 3 batch. Batch 1 ini jumlahnya sekian. Berapa banyak yang saya bisa ambil supaya mewakili keseluruhan. Saya bisa melihat umum dulu, kondisi umumnya seragam. Kalau jadi syaratnya bisa sampling itu harus homogen. Kalau nggak homogen cuma sampling. Saya campur 50 anak perempuan dengan 5 laki-laki dalam satu kelas. Anak perempuan itu tingginya 155, 150 sampai 155. Anak laki-laki 100, misalnya 105 sampai 160 sampai 170 misalnya. Kemudian saya sampling, ambil untuk menetapkan tinggi badan rata-rata. Yang salah. Kemudian saya bikin rata-rata tinggi badan ini adalah 160. Pada misalnya gini, anak perempuan 150 55, anak laki-laki 155 sampai 165 170. Tapi kesimpulan saya rata-rata tinggi badan siswa 160, padahal faktanya yang 160 tidak ada. Itu salah pembuat keputusan karena sampling ambil rata-rata dari saya, tidak pakai pengelompokan dulu. Tinggi rata-rata anak perempuan sekian, tinggi rata-rata anak laki sekian, itu baru benar.
Karena dia ada dua kelompok, kalau nggak dia nggak dipisahin, dia tidak bisa dirata-ratain. Begitu juga kalau kita ketemu barang masuk sekian batch, bisa nggak saya satuin samain? Nggak bisa, saya bagi dua, batch ini saya ambil, batch ini saya ambil. Berapa banyak sampel yang saya harus ambil? Yang bisa mewakili keseluruhan. Bagaimana caranya? Saya pakai aja akar pangkat 2+1. Saya validasi ke lembaga akreditasi waktu di Makati di Kuala Lumpur, itu ada workshop. Itu benar katanya, ada statistik yang menyatakan sampling seperti itu benar. Paling paling kalau dikit, pasti benar. Pasti mewakili orang saya periksa semua. Saya pakai itu. Terus ada yang bicara military standar. Military standar. Military standar ini, tahu nggak sih itu apa gitu kan pertanyaannya. Military standar saya ambil barang pada saat penerimaan saya pakai military standar. Saya nggak paham apa itu military standar. Kemudian saya waktu jadi military standar kita pakai ada kesepakatan antara produsen dan buyer misalnya, atau kita dengan vendor sebagai konsumen dengan pemasok lah. Ada kesepakatan tentang itu kapan barang saya tolak. Jadi kalau misalnya gini, Pak, saya kirim barang, kita pakai military standar, setuju nggak? Setuju. 105E misalnya EQL-nya sekian. EQL-nya sekian, EQL misalnya 4,5. Artinya ada peluang barang bagus ditolak atau barang jelek diterima itu 4,5%. Kita setuju EQL 4,5. Kemudian nanti kita sampling, kalau saya sampel jumlah sampel yang saya ambil sampel, saya uji, kemudian saya langsung muncul kesimpulan, terima atau tolak. Kalau saya tolak secara AQL dengan vendor, dia akan langsung terima juga bahwa barangnya ditolak. Tapi kalau nggak ada pembeli itu kita nggak boleh pakai military standar. Belum lagi kita tahu nggak main di ketat di apa namanya standar umum diperketat atau diperlonggar. Tahu nggak kita kapan kita boleh? Itu misalnya dalam proses sekian kali saya ambil, saya perkendor dan sebagainya, nilai saya perketat. Siapa yang bersepakat dengan kita tentang EQL? Nah, kita bikin sendiri. Itu salah kalau kita pakai military standar. Dulu waktu saya hanya di luar, saya produknya memang banyak yang ekspor, marketingnya bilang, Andi, EQL-nya sekian, sama vendor ini, oke kita pakai. Nah, itu kita cepat keputusan. Tapi dia lihat Pak kita pakai military standar ya, dia minta bayar saya, oke. Terus dia jalan ke lapangan, dia ngomong, Pak Andi, kok katanya sudah pakai military standar, kok anak QC-nya periksanya loyo-loyo begitu, maksud ibu mestinya kan dia kayak militer gitu, harusnya tegak begitu periksanya tegas, ini memang kayak begitu. Jadi jangan pakai military standar, belum lagi military standarnya tanggung, tidak tahu di mana berketat, longgar atau standar kapan dia balik lagi, nggak itu belum lagi nggak tepat cara pakainya. Jadi military standar tidak umum dipakai di industri makanan kecuali kita kliennya memang. Jadi karena di situ di metode sampling ini sampling attribute langsung keluar standarnya terima atau tolak. Nah kalau kita nggak ada teman dealnya cuma sendiri tolak sendiri. Jadi sampling kuncinya begitu, ceritanya begitu. Bagaimana sampling barang di atas truk? Kita ambil dua pertama untuk bikin keputusan boleh turun atau enggak. Susah kita kali yang di tengahnya, yang di pinggir, kita ke diagonal, tapi susah. Susah ngambil, jadi kita ambil dulu luarnya. Ambil dulu luarnya, kemudian kita ambil kesimpulan boleh turun. Sambil turun kita ambil lagi sampel.
Nah, kalau kita sering ketemu ada vendor yang nyisip-nyisipin di tengah, yang jelek, ngomong. Kalau saya panggil, saya kasih data, kamu tuh berapa kali saya dapat. Jangan sembunyiin barang jelek. Pasang acap, ada barang jelek kamu mau kirim, bicara sama saya. Jadi hubungan dengan vendor kita tidak kelolosan. Jadi saya bikin kesimpulan pertama boleh turun, kesimpulan kedua adalah kita kembaliin atau terima. Pada saat sambil turun sambil saya masing. Jadi boleh turun ini kalau jenisnya sama, secara umum kondisi alat angkut bagus, kemudian CSM beberapa juga oke, turun sambil turun ke tengah, saya periksa di pinggir, saya kenali vendor-vendor yang nakal. Kemudian saya supaya nggak terulang, masih terulang saya berhentiin. Tapi bahan baku saya nggak ada karena vendor habis saya reject semua. Kemudian lanjut kondisi gudang penyimpanan. Nah ini gudang ini terkait sebenarnya jangan bocor, jangan rusak dan sebagainya. Kita mulai bicara tentang suhu dan RH dalam suhunya itu tadi kita gudang ini pada musim hujan misalnya ya. Suhu di mana sih sepanjang hari yang tinggi? Saya ngukur, pagi saya ukur, siang saya ukur, malam saya ukur. Rata-rata suhunya. Nah, kemudian posisi di bawah, kalau misalnya saya pakai rekin, di bawah, di dasar rak atas itu suhunya berapa dalam periode sehari. Nah, saya kuasai gudang, saya punya kondisi, saya tahu kalau ada produk, misalnya saya punya produk yang gampang meleleh, misalnya ada coklatnya, itu saya nggak naikin di atas rak. Saya simpan di lantai dasar yang tidak hujan, karena di situ suhunya lebih rendah, tahu di situ lebih rendah. Di atas itu lebih panas untuk gudang saya. Mungkin karena tinggi lagi langit-langitnya nggak terlalu tinggi. Di depan pintu ini yang paling panas. Kalau ada produk yang bentuk dilindungi dari panas, tapi standar penyimpanannya suhu ruang, saya tempatkan di. Jadi kita tahu, seperti saya bilang tadi, quality control itu main. Kita, kita itu seni. Kemudian parameter dan standar mutu pada saat penyimpanan, penerimaan. Ya, perhatikan gini. Apa yang kita terima kalau ada barang? Jangan sampai kita buang waktu memeriksa hal-hal yang tidak begitu, sebenarnya nggak begitu penting untuk diperiksa. Jangan sampai kita menolak suatu barang, sementara parameter yang menyebabkan kita tolak itu kan parameter penting. Seperti misalnya di karton. Karton itu kan alat transportasi aja. Jangan sampai warna karton dasarnya agak kecoklatan, kadang masuk agak putih, kemudian kena coklat kita reject. Padahal vendor itu ngikuti palep yang ada di pasaran, dia sendiri. Kalau adanya putih ya putih, kalau kita misalnya nolak ya, kalau kita nolak yang coklat misalnya agak coklat kita nolak ya berarti vendor mungkin nggak masuk. Ada yang pengalaman dia ngukur karton misalnya ke cuttingnya dan dia selalu mereject, padahal itu nggak ada pengaruhnya terhadap penumpukan terhadap quality. Jadi jangan bikin parameter, menjadikan parameter tidak penting itu jadi dasar penolakan atau membuang waktu. Makanya saya bilang tadi harus ada orang yang mengevaluasi parameter apa yang perlu diukur dari setiap material untuk mendapatkan fungsi material itu yang tepat. Kuasai itu, pelajari itu, maksudnya kaji ulang. Kalau ngapain periksa karton lama-lama sampai reject berkali-kali. Kalau misalnya pengaruhnya ternyata cuma seperti ini. Kemudian cat ukur.
Cara periksa, cara bikin kesimpulan. Jangan pernah uji laboratorium yang jadi pembuat keputusan penerimaan barang. Jangan sampai vendor harus nginap kena nungguin hasil uji. Kecuali laboratorium diuji cepat. Boleh aja saya tahan vendor setengah jam untuk uji kadar air dulu sebelum saya rilis. Tapi ya, perlu nggak? Tapi kalau uji tunggu 2 hari ya baru saya putusin, itu nggak pernah ada uji mikro jadi alis perusahaan. Kemudian barang ini tadi saya bilang validasi, verifikasi, lakukan audit, lihat anak QC itu cara periksa nggak, verifikasi. Cek hasil periksanya benar nggak, itu validasi. Lakukan evaluasi vendor. Kemudian kita masuk ke produksi. Kita balik lagi bahwa tahap kerja adalah bagian dari proses yang lebih besar dan mungkin terdiri proses lebih kecil, bahwa alur proses seperti ini saling mempengaruhi. Satu tahapan menyimpang, semua tahapan tidak akan benar. Pakai lagi ini input output, jadi tahu tahapan ini maunya apa, harusnya seperti apa. Itu cara mengontrol. Tahap awal, tahap akhir, kenali apa yang dihasilkan, identifikasi pelanggan, apa harapannya, kenali input, dan periksa kesiapan 4 faktor dari proses. Tiap tahap proses lakuin ini, tiap tahap proses lakuin ini. Kemudian nanti mulai titik periksa. Apa yang dikontrol pada tahap itu? Itulah tugasnya quality control. Di pengendalian proses ada seperti ini. Balik lagi, titik periksa benar, tepat. Jangan periksa yang tidak ada hubungannya. Yang kedua, standar mutu. Balik lagi, tepat, benar. Jangan bikin standar yang menggantung, karena itu bikin QC tidak dipercaya dan kadang-kadang dilangkai. Yang kedua, alat dan metode periksa. Kembali lagi, cari yang tepat, cari yang benar. Kenali semua alat-alat yang dipakai. Makin banyak alat yang kamu tahu. Pelajari alat itu dari aspek fungsinya dan bukan hanya ya, tapi benar-benar tahu, oh alat ini seperti ini. Sampling. Kalau di cara samplingnya sudah saya jelasin bahwa dia biasanya kan batch. Nah, bagaimana kalau sampling yang continuous? Sampling continuous, proses yang continuous. Berapa banyak saya ambil? Kalau balik ke konsepnya lagi, apa beberapa banyak yang harus diambil di kondisi keseluruhan. Apakah setiap jam sekali saya ambil, tergantung si proses. Kalau prosesnya konsisten, mungkin sejam sekali cukup. Tapi kalau tidak stabil prosesnya, setengah jam, 10 menit malah. Nah, tergantung kondisi proses kita tetapkan waktu sampling. Kemudian kita nggak bagi batch lagi, kan harusnya dia konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian status mutu. Sama yang saya sampaikan tadi, tanggung jawab terhadap status mutu. Dan status mutu diberikan tiap tahap proses, harusnya. Tiap tahap proses dapat rilis, baru boleh lanjut ke proses berikutnya. Jadi status rilis itu artinya barang boleh lanjut ke proses berikutnya. Reject tidak boleh lanjut ke proses berikutnya. Mungkin dia ada rework, kerja ulang, dan sebagainya. Barang menyimpang itu ada yang kalau terkait food safety harus dimusnahkan. Yang lainnya terkait quality mungkin dia bisa di rework ulang. Jadi dia di reproses. Nah, reproses barang yang akan direproses harus dijamin penanganannya seperti barang bagus.
Berikutnya kalau barang menyimpang, selain reject, reproses, mungkin dia di reject, maksud saya. Selain dimusnahkan, di reproses, mungkin dia di downgrade tadinya untuk skor menjadi untuk lokal, ataukah mungkin ada alokasi khusus, misalnya ataukah tadi downgrade itu bisa saja tadinya untuk makanan dirubah jadi dirilis untuk pakan, ataukah dirilis di tertentu yang fast moving atau dekat-dekat, misalnya khusus untuk Jabodetabek, namanya rilis khusus, atau dirilis buat dijual ke karyawan. Itu yang barang menyimpang. Sementara yang namanya barang tunda itu barang yang status belum bisa ditetapkan. Mungkin nunggu informasi dari vendor, mungkin nunggu keputusan manajemen sehingga barang masih ditunda. Ini namanya barang yang statusnya belum jelas. Jadi tidak ada status barang tunda, yang ada status barang itu rilis atau reject, gitu aja. Nah, dalam penghitungan apa namanya, kehandalan proses atau untuk menghitung misalnya ketercapaian proses, ada yang namanya first time quality. Jadi berapa persen barang yang jadi yang tidak ditunda atau tidak direject, berapa persen barang yang langsung list di periode misalnya pada bulan Desember 2020, itu namanya FTQ, first time quality, jumlah persentase barang yang langsung dirilis dari sekian ton barang yang diproduksi. Jadi kita diminta misalnya ditargetkan STQ-nya dinaikin, berarti on hold-nya dikurangi. Nah, berarti tidak boleh ada diminimalkan barang menyimpang, bukan QC nggak hold supaya F-nya naik. Jadi ini first time quality ini adalah sistem untuk mengukur ketercapaian pengendalian mutu, pencegahan. Kemudian kita masuk ke finish good. Di finish good itu saya singkat FG, kan adalah penggudangan. Jadi finish good itu digudangkan, disimpan di gudang. Satu, jangan bocor, jangan ada pengotor laba-laba, mudah penataannya jelas, ada DNA gudang supaya nanti barang yang dicari gampang ketemu. Supaya kan FIFO, supaya bisa jalankan FIFO. Kalau banyak barang kesisip, ada barang tidak ada di data, tahunya nanti FIFO-nya nggak jalan. Kemudian monitoring suhu itu adalah kita tahu produk saya ini kadang-kadang 3 bulan sudah mulai ada perubahan kualitas, maka produk tersebut pada saat sudah tersimpan 3 bulan di gudang harus saya periksa. Jadi kalau saya sudah start periksa 3 bulan, saya periksa, oh ternyata dia masih bagus, maka saya lanjutin bulan keempat, bulan kelima, dan seterusnya. Saya periksa. Kalau misalnya itu monitoring mutu ya. Jadi yang saya lakukan itu adalah monitor mutu. Kemudian pengiriman produk akhir. Pengiriman produk akhir tentuannya misalnya jangan dibanting. Jangan diinjak, saya saranan jangan diinjak. Itu ketentuan-ketentuan dan sebelum dikirim dicek. Ini barang kualitasnya bagus atau enggak. Nah, sebelum saya masuk ke bagian terakhir pengendalian mutu, kalau ada yang sistem pendukungnya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya silahkan tanya, saya sudah selesai
dua sesi, yaitu sesi prinsip dan konsep pengendalian mutu, kemudian pelaksanaan pengendalian mutu. Saya udah jelasin dari awal. Mungkin saya Standar memancing pengendalian pertanyaan kali ya mutu, Pak. kemudian Gini Pak, ya mungkin saya silakan. pancing pertanyaan dari saya terkait sampling nih Pak. Biasanya kan di setiap perusahaan pasti untuk industri pangan ada masalah dengan sampling. Sampling itu sebenarnya ada yang baku nggak Pak? Oh, atau kita mau develop sendiri nih dari perusahaan. Oh, atau harus mengikuti yang tadi akar N plus 1 dan seterusnya. Sebenarnya ada yang baku atau memang bisa kita modifikasi Pak? Dulu Pak Heri ya, ini saya mau buka dulu videonya. Bilang, oh ini dia nih. Dia lari ke atas rupanya. Oke Pak, ditanya tadi pertanyaan ini sampling saya bikin sendiri ataukah intinya begitu ya, ataukah ada panduannya. Nah, Ya, iya Pak. sampling itu dua macam. Jadi tadi ada sampling atribut, ada sampling umum aja. Jadi begini, saya sampling ini adalah karena alasannya karena saya tidak bisa periksa semua. Saya nggak bisa periksa semua. Kalau saya bisa 100%, maka paling bagus adalah saya periksa semua. Nah, karena saya tidak bisa periksa semua supaya kesimpulan saya tetap benar, saya pakai sampling. Saya balik ke konsepnya bahwa menarik sebagian contoh yang bisa mewakili keseluruhan barang. Jadi barang atau objek yang kita mau periksa. Mengambil sebagian. Nah ini yang saya harus saya harus supaya saya dapetin berapa banyak sih saya ambil pada saat proses produksi saya jalan yang bisa mewakili. Karena kalau misalnya saya bicara, saya udah sampling, saya kirim data, misalnya kan tadi selalu tekankan bahwa data yang muncul itu harus diolah jadi informasi. Saya informasikan orang produk ini, misalnya di proses penggorengan snack misalnya. Kesimpulan QC hari ini banyak produk yang bantet. Kalau kalau bantet itu kan di snack itu pasti selalu ada bantet ya. Hari ini banyak produk yang bantet. Pas diperiksa keseluruhan produk ternyata hanya 0, sekian persen yang bantet. Kenapa? Saya ngambil sampel banyak di titik pada saat banyak bantet. Tidak mewakili seluruh kondisi proses saya. Nah, saya harus kaji sendiri. Di mana sampling saya yang salah. Kalau balik ke pertanyaan, apakah ada aturannya? Yang ada guidance. Kecuali saya jual ke institusi. Saya jual biasanya kalau kita ekspor itu ada agennya. Agennya ini yang akan bersepakat sama kita. Pada saat saya terima barang nanti, saya akan pakai military standar. Kita sepakat mau EQL berapa? EQL misalnya 2,5 karena barangnya agak kritis. Maksudnya 2,5% ada 2,5% kemungkinan barang bagus saya reject atau barang jelek saya rilis ya. Itu kesepakatannya EQL 2,5. Mau pakai kecepatan lain misalnya pakai sistem apa dan sebagainya silahkan. Tapi kita pakai militer itu karena ada lawannya. Ada lawan yang bicara. Jadi supaya kita nanti tidak berdebat tentang bagus atau tidak yang produk kita, mereka akan sampling dan military standard pada saat mereka terima dengan EQL yang kita sepakati. Kalau military standard ini langsung muncul kesimpulan tolak atau terima. Jumlah menyimpan sekian dari sekian sampel diambil tolak. Jumlah sekian sampel terima. Nah ini sudah ada kesimpulan penerimaan dan penolakan sehingga langsung ada keputusan. Karena di nantinya barang kita di sampling
dengan military standar, maka sebelum kita kirim kita uji dengan sampling military standar juga, aturannya begitu kalau ada kesepakatan. Kalau tidak, kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada yang atur juga. Yang atur adalah kita sendiri yang memastikan bagaimana caranya diterima. Kadang-kadang saya kalau ambil sampel sekian, tapi saya merasa, ini belum cukup, saya tambahin lagi. Saya pakai dasar apa? Kalau misalnya tidak ada dasarnya, tapi mewakili seluruh produk saya kesimpulan saya itu kesimpulan saya kalau bagus ya bagus, kalau ada jelek itu saya bisa baca dari sampel yang saya tarik. Berapa banyak kira-kira penyimpangan. Nah, itu tadi saya bilang, sampling atau cara apapun validasi. Saya ambil contoh. Saya menyatakan barang saya terima itu memenuhi jadi saya misalnya terima kemasan. Kemasan itu biasanya panjang satu roll itu 1000 meter. Saya menerima 60 kemasan. Kemudian saya 150 lah. Saya simpulkan bahwa rata-rata panjangnya sekian kemasan ini dari 150. Ya 150 kebanyakan deh nanti 60. 60 kemasan masuk, saya simpulkan panjang rollnya rata-rata sekian dari sampling. Dari sampling dengan sampling yang bagus karena saya tahu konsisten. Jadi sampling itu baru bisa dilakukan kalau kualitas konsisten, homogen bukan konsisten, homogen, kualitasnya homogen, baru bisa ambil sampel. Nah, saya ngambil sampel, kemudian saya bikin kesimpulan rata-rata panjang roll itu sekian. Periodik saya harus masuk ke produksi 60 roll ini coba kamu ukur semua panjangnya. Kalau diproduksi gampang ukur panjang. Berapa start berapa, hasil berapa bag, berarti rejectnya berapa, berarti saya bisa tahu kira-kira berapa meter per roll ini. Pada saat saya kerjasama dengan orang operator, tolong ini 60 roll ini saya sebar di beberapa mesin, cek aktual panjangnya. Nah, dari cek aktual panjang ini saya akan dapati kesimpulan saya waktu saya sampling itu sama nggak dengan aktual. Kalau misalnya terlalu jauh meleset, sampling saya lupa. Berarti tidak mau. Kalau sudah selesai berarti ya udah sistem itu saya pakai. Metode itu saya pakai. Kira-kira begitu. Jawabannya nggak ada selama tidak ada perjanjian. Oke, Cukup jelas, Pak. Pak Heri. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Yang lain. Yang lain kalau tidak ada, kita masih waktu 20 menit. Saya lanjut sedikit tentang satu sesi lagi. Ini salahnya. Saya masuk ke ini. Sistem pendukung yang kita bisa pakai di pengendalian ini diperhatiin ya. Ini bagus untuk diterapkan kalau orang yang pengalaman QC. Satu, apa aja sistem pendukung? Satu, quality monitoring. Apa itu quality monitoring? Kalau kita bikin produk, kita punya yang namanya penyimpangan mutu normal. Saya kasih penyimpangan mutu normal. Kenapa kok normal menyimpang ya? Itu istilah saya aja. Jadi kita ketemu nanti kondisi yang sebaik-baiknya kondisi mesin kita, sebaik-baiknya langkah proses yang kita lakukan, kita tetap akan ketemu ada penyimpangan yang muncul. Saya kasih contoh. Kalau kita bikin snack, keripik, kerupuk, yang bantet itu pasti ada. Yang tidak mungkin kita bisa 100% tidak bantet. Kosong itu pada saat mesin optimal. Nah ini tergantung mesin-mesinnya sendiri. Pabrik ada yang mesinnya bagus sekali, mesin bor. Ada yang mungkin agak konvensional. Tergantung alat yang dipakai. Tapi masa nggak bisa kita paksa mesin kita yang mesin goreng kita diganti yang maunya bagus. Nggak bisa.
Dalam kondisi mesin yang ada ini maksimal, norm dan terkontrol sekali, akan ada tetap penyimpangan-penyimpangan tertentu. Yang mana penyimpangan ini apakah masalah atau enggak belum tentu. Bantet tuh ada ya kali yang suka banget, kosong dikit ada yang suka gitu loh. Karena balik lagi seperti konsep saya pertama bahwa coba perhatikan, maka kita kenali apa maunya konsumen, makin jago kita untuk penuhi maunya. Nah gosong apa memang konsumen nolak gosong? Ada yang mau milih yang kosong-kosong dulu dimakan atau disimpan karena dia suka. Ya. Jadi penyimpangan normal ini adalah kondisi kualitas menyimpan dalam tanda petik pada saat semua kondisinya sudah dijaga bagus, sudah di mesin, alat dan kontrol sudah bagus, akan ada ini yang kita sebut penyimpangan normal. Contoh penyimpangan normal lain apa? Selain Bantet mungkin kalau kita bikin permen ya, permen. Bikin candy dengan individual wrapping. Wrapping kecil-kecil satu-satu. Individual wrapping packaging. Yang permen kecil-kecil. Yang kita ndak mau kemasan kosong. Isinya nggak ada permennya. Jadi kita nggak bisa sampai nol sama sekali yang permennya hilang. Walaupun nanti akhirnya itu kita bisa lakukan misalnya penyemprotan angin sehingga yang kosong itu terbang. Tapi tetap aja ada peluang yang itu yang kita minimalkan. Oke, quality monitoring ini yang pertama adalah coba kenali apa penyimpangan normal di produkmu. Kemudian pada saat kondisi normal, ambil datanya. Ambil datanya berapa saya sebanyak-banyaknya, kemudian tetapin sebenarnya dia normal kalau dia ada di garis di sini seperti saya kasih contoh kosong ini kalau 45 gram per misalnya 1000 kilo 100 misalnya itu dia masih normal 45 gram per 100 kilo saya anggap normal jadi tarik garis batas normal ini grafik ini punya bantet 120 gram per kilo per 10 kilo misalnya terserah hitungannya gimana tapi ini karena ini keterbatasan mesin jadi ini nggak mungkin bisa kita nolkan ya kita nggak bisa nolkan dan kita nggak bisa paksa oke kita bisa break nggak sebentar Pak Boleh Pak, break azan ya? Ya kita dengar aja dulu ya bentar saya mati tinggal 2 slide
Oke, Bapak-Bapak. Semua tak lanjut ya. Gimana Pak Erik, pesertanya saya nggak bisa lihat. Oh ya, silakan Pak, lanjut Pak. Kirain Bapak ke masjid tadi juga. Gimana? Nanti saya tinggal 2 slide. Kalau ada pertanyaan, itu Nanti diselesaikan dulu Pak, jadi diselesaikan dulu Pak. kenapa putus suaranya ya? Mungkin diselesaikan dulu slide-nya Pak. Mungkin nanti ada pertanyaan yang lain dari teman-teman. Oke. Jadi saya balik ke quality monitoring bahwa pada saat kita proses produksi itu kita akan ketemu dalam kondisi semuanya normal, proses normal, mesin normal, pengendalian normal, akan tetap ada penyimpangan. Ini harus kita kenali. Sebutlah maksimal 5 deh, coba kenali semua di produknya 5 penyimpangan normal. Dari penyimpangan normal ini pantau berapa, terus tetapkan garis yang kita mau terima. Siapa yang tetapkan? Kita sendiri. Dari mana? Dari data kita. Oh, dia ini nanti misalnya gini, kenapa saya tetapkan di angka 120 bukan karena dia paling tinggi? Karena 120 secara visual dan secara umum saya lihat masih bisa diterima. Masih diterima, artinya masih wajar lah produk saya ini 120. Saya tetapin lah 120. Di sini saya tetapin 045. Kalau lebih dari itu saya lihat produknya mulai kelihatan secara umum mulai agak gelap. Jadi saya nggak mau saya tampilan produk saya begini, mesin saya mampu, dari banyak data saya lihat mesin mampu, saya tetapinlah batas normal gosong. Nah, dengan punya grafik ini kita monitoring. Kita tidak tergantung sama customer komplain. Seperti contoh di kasus gosong ini. Pada minggu ke-23, pada minggu ke-23 lalu di 2020 ini, itu datanya naik. Tidak ada kosong dari customer. Mungkin orang masih suka lah lihatnya. Tapi kita punya data bahwa kita keluar grafik. Kita cek di lapangan ternyata ada alat pengangkat yang agak macet. Kita lakukan perbaikan dan hasilnya pengambilan data ke-39 itu sama lagi. Jadi kita tidak menunggu customer komplain untuk melakukan perbaikan karena kita punya monitoring quality. Kita melakukan perbaikan sendiri kalau lihat ada yang keluar di quality. Pada saat satu waktu saya terima komplain misalnya tentang gosong, produk gosong, saya dapat komplain. Saya lihat di grafik saya, kalau normal saya nggak terlalu ini komplain, biarin aja dia komplain karena mungkin dia nggak suka kalau gosong-gosong, maunya dia pucat-pucat. Nah, saya mampunya begini. Ini saya normal semuanya. Komplain itu saya tanggapi secara, tapi saya nggak ada action ke lapangan karena monitoring ini yang menentukan. Quality monitor menentukan saya bergerak atau tidak. Saya bisa dapat komplain pada saat grafik saya rendah. Tapi kalau saya biarin tinggi, kalau saya nggak punya panel monitor, mungkin saya dapat komplain karena sudah lama dia memang di atas standar. Jadi ini gunanya panel monitoring. Ini tools pertama yang bagus diterapkan di industri makanan. Kenali 5 penyimpangan normal, kemudian pantau kualitasnya dari situ. Pantau dari kenal. Itu satu. Yang berikutnya adalah program DMS namanya, Daily Management System. Jadi ini program DMS ini adalah program di mana orang QC itu setiap hari sudah kita punya panel kayak gini. Kalau dia merah itu berarti dia di luar standar. Kalau dia hijau itu dia masuk standar. Setiap orang setiap hari diisi nilainya. Misalnya ini saya dan misalnya hari Senin Heru itu karena yang nomor 1 saya pakai Heru. Heru itu sudah nilainya S. Jadi ini kan waktu saya kerja di pabrik
kemasan, ada proses slitting. Downtime penyiapan slitting itu ditetapkan misalnya 10 menit. 10 menit untuk siapkan. Saya pantau tiap orang. Hari Senin misalnya dia di bawah 10 menit. Mungkin dia pernah masuk merah. Nah, tiap hari data ini muncul. Jadi tiap hari terisi. Senin terisi. Kemudian setelah Senin terisi, Selasa briefing semua orang panel. Lihatin hasilmu. Hari kemarin tuh hasilmu begini, kenapa? Jadi di sini di sini di daily management system itu masalah-masalah kualitas itu dibahas tiap hari sama orang produksi. Kita panggil orang produksi. Ini malah ada yang namanya Eleven Board itu kasus-kasus dibahas di sini. Yang di sini kualitas MS. Jadi di DMS ini tiap hari kita bahas, tiap hari kita bahas sama produksi. Kenapa? Misalnya kemarin penyimpangan mutunya masih memenuhi standar. Hari ini misalnya kita bahas selalu yang kemarin. Memang terlambat, tapi tujuan kita kita mau untuk tidak berulang. Jadi kita mau supaya tidak terjadi perulangan penyimpangan. Tujuan itu bukan untuk ini preventif tapi nextnya. Jadi banyak ke-improvement dan efeknya daily management system ini tidak ada orang bisa ngumpet. Semua orang terbuka, kalau ada aibnya terbuka aibnya. Nanti tiap minggu ada rata-ratanya. Nanti kelihatan yang performanya bagus dan mereka itu juga bersaing dengan angka-angka ini. Ini perorangan. Kadang-kadang saya bikin sistem beregu, misalnya regu A, misalnya shift ya, regu. Dan regu ini dikasih nama misalnya regu Lang, regu Garuda misalnya. Regu dibikin dia kasih nama sendiri. Nah, ini gunanya memancing mereka berkompetisi bagus untuk menjadi bagus. Ini daily management system ini kalau jago dijalanin efektif. Jadi tiap pagi ada 30 menit paling lama. Kita bicarain kasus-kasus yang terjadi kemarin. Kalau semua normal, kita cepat selesai. Dan lama-lama itu orang mulai kompetisi untuk baik. Ini tools kedua yang dibikin DMS. Kalau jago jalanin jago, bagus. Kemudian program ketiga adalah program ABC. Ini saya ambil dari konsepnya Danone. Danone ini dia visualisasi si alat panel. Kalau panel bentuknya jarum itu bisa langsung dilihat. Apa itu A, B, C? A itu artinya produk proses. Jadi ini parameter proses. Kita selalu kalau bekerja itu ada input, parameter proses dan parameter output. Nah, sekarang kalau program ABC ini dia memantau parameter proses. Panel di mesin harus jalan di misalnya ini suhu sekian sampai sekian. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu dia gagal. Nah, A-nya ini adalah hijaunya itu normal. Ini contohnya ke sayanya kurang bagus. Biasa hijau ada di tengah, kuning kiri kanannya, merah kiri kanannya lagi. Nah, A ini adalah kondisi panel normal. B itu kondisi C itu tidak normal, merah. Jadi C merah, A hijau. Kuning itu apa? Kuning itu dia masih normal, tapi pada saat itu kita harus sudah ada action. Operator lihat kuning, dia harus sudah mulai lakukan setting. Kalau di HACCP namanya batas operasional. Jadi batas operasional ini batas di mana sudah harus dilakukan tindakan. Nah, apa yang dimaksud dari ABC? Kita visualisasi panel. Ini kalau misalnya panelnya digital, kita pakai label ini. Dipasang di dekat panel, jadi begitu dia lihat panel di sini misalnya digital, dia lari ke sini. Masuk di merah, hijau, atau kuning. Ada di hijau, kuning, atau merah. Nah, kita memvisualisasikan seluruh panel proses untuk bisa memantau proses. Nah,
Siapa yang memantau proses? Kita minta seluruh orang dalam ruangan itu, kalau lewat di setiap panel nengok, lihat. Kalau kuning kasih tahu operator, kuning panel kamu. Kalau merah kasih tahu operator, itu merah. Kamu jalan di merah. Atau siapapun orang di situ. Jadi ini sebenarnya mengajak setiap orang untuk peduli atau untuk membantu memantau proses. Di tahap seperti ini kita nggak mencatat apa-apa. Kita melihat saja kita tahu sesuai standar atau tidak.